bagaimana dengan anak saya? Dia bilang, anak-anak tinggal sama orang abangmu. Jadi kamu menikah ya cari hidup bersama suami yang baru. Di situ saya gebrak meja. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat, tidak boleh menikah dengan yang lain. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah dengan yang lain. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan atau kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita dukung sama-sama agar podcast Kana ini semakin maju, semakin berkembang. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung, bisa membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Lina dari Nias ya, asal dari Nias. Dan Ibu Lina ini adalah seorang istri yang kehilangan suami karena kecelakaan ya Bu ya. Ya. Meninggalkan 2 orang anak. Ya, betul. Kalau boleh tahu karena kecelakaan apa Bu? Kecelakaan motor. Oh, jadi waktu itu langsung meninggal di tempat atau gimana? Tidak. Dirawat di rumah sakit, kecelakaan tanggal 21 Desember. Oh iya. Tahun 2008. Iya, iya. Nah, terus dirawat di rumah sakit beberapa hari, tanggal 24 Desember meninggal. Oh iya. Di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Iya. Jadi kurang lebih berapa tahun Ibu bersama dengan Bapak? Hampir 12 tahun. 12 tahun ya? Iya, nggak sampai 12 tahun, tapi hampir 12 tahun. 11 tahun setengah lah. 11 tahun setengah ya? Iya. Ketemu dengan orang Nias juga ya Bu ya? Iya, orang Nias Iya. juga. Jadi anak-anak posisi pada saat itu, mereka itu masih kecil-kecil berarti ya? Masih kecil-kecil. Anak saya yang pertama tuh masih umur 10 tahun. 10 tahun ya? Masih umur 10 tahun, nggak sampai 10 tahun ya, 9 tahun lebih. Iya. Waktu itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya? Dan yang paling bontot itu umur 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Belum masuk SD, karena masuk SD kan 7 tahun. Iya. Nah, belum masuk SD, baru kelas TK besar waktu itu. Ya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak melihat bapaknya sudah dipanggil oleh Tuhan pada saat itu? Ya, waktu itu sih anak-anak saya ya mungkin karena mereka masih kecil-kecil ya. Iya. Ya, hanya saat waktu mereka melihat papanya itu, ya mereka menangis. Dan waktu itu ya saya berusaha membuat anak-anak saya ini tidak sedih. Iya. Saya berusaha membuat mereka tidak sedih. Kenapa? Karena kalau anak saya sedih, menangis, saya pasti drop. Saya pasti drop. Iya. Jadi saya selalu menguatkan anak-anak saya. Saya selalu peluk mereka, sabar ya sayang gitu. Iya. Mama ada kok sama kalian. Mama nanti gantikan jadi papa, jadi mama sama kalian Iya. gitu kan. Percaya ya, nanti mama sekolahin kalian Iya. gitu kan. Iya. Dan anak-anak saya kuat, anak-anak iya? saya kuat. Puji Tuhan, Iya, anak-anak iya, saya iya. itu kuat. Iya. Hanya saja anak saya yang bontot waktu itu, ya mungkin karena dia tidak pernah saya ajak kalau misalnya saya pergi melayat ya gitu Iya, kan. Jadi iya. dia nggak tahu bapaknya itu meninggal. Oh, nggak tahu? Dia nggak tahu. Dia pikir bapaknya itu tidur.
Oh, karena memang nggak pernah melihat situasi seperti itu. Nggak pernah. Dan anak-anak ini waktu kecil, kalau misalnya saya kemana-mana, misalnya saya ke acara, kecuali kalau gereja ya. Kalau gereja pasti saya ajak anak-anak saya ini ke gereja. Apalagi saya guru sekolah minggu. Oh, nah, jadi kecuali kalau ibadah saya ajak anak-anak. Tapi kalau misalnya saya ke acara, misalnya ada acara pesta, acara misalnya ada orang meninggal, saya nggak bawa anak-anak. Saya nggak bawa anak-anak gitu. Jadi anak saya yang bontot ini dia nggak ngerti bapaknya itu bahwa bapaknya meninggal. Dia setelah dimakamkan bapaknya 2 hari kemudian baru dia ngomong ke saya, dia cerita gitu kan. Malam sekitar jam 10 malam ya, mungkin dia kangen ya sama bapaknya. Dia bilang, Mama, saya pegang dia. Saya bilang, kenapa sayang? Kok papa nggak pulang-pulang gitu kan? Saya bilang, Papa itu maaf ya, Mama jujur aja ya, supaya nanti adik, karena kami panggil dia adik karena yang bontot ya, kan, supaya nanti adik itu jangan nangis ya. Suatu saat adik tahu bahwa Papa itu sudah kembali ke pangkuan Bapak di surga. Bapak siapa? Katanya kan. Bapak siapa? Saya bilang, kita kan punya Bapak kita itu Tuhan Yesus. Jadi kita miliknya Tuhan Yesus gitu. Jadi Papa itu sudah dipanggil Tuhan Yesus kembali kepadanya. Kenapa harus dipanggil? Terus Mama juga nanti dipanggil. Itu katanya kan. Saya bilang, enggak, Mama enggak dipanggil. Nanti paling kalau dipanggil lama. Berapa lama Mama? Kita enggak tahu. Saya bilang ke dia kan. Terus Papa itu kapan pulangnya? Saya bilang, Papa udah enggak pulang lagi. Gitu kan. Nah, oh ya, jahat ya orang-orang itu kemarin. Mereka taruh Papa di lubang, tapi mereka injak-injak, udah itu tutup tanah lagi katanya kan, waktu pemakaman papanya. Polos sekali masih polos ya. Nah, saya karena anak-anak saya ini saya ajarin mereka waktu kecil, saya tidak mau mereka itu banyak berpikir yang macam-macam gitu. Jadi saya selalu mengajarkan mereka itu hal-hal yang positif gitu aja. Nah, jadi waktu pemakaman papanya itu, ya itu yang terekam di otaknya dia waktu ditutup makam itu kan. Jadi tanah kan diinjak-injak gitu kan. Nah, jadi itu aja yang terekam di otaknya sampai dia bilang, kemarin itu orang-orang itu jahat mereka ya. Masa papaku ditaruh di dalam tanah, udah itu ditutup lagi. Sampai sekarang Papa, ya itulah kan nggak bisa pulang. Saya bilang itu udah nggak pulang lagi. Memang seperti itu, Papa itu meninggal. Nah, dia bilang, benar-benar belum mempunyai pemahaman dia. Iya, terus dia bilang, oh begitu kalau meninggal ditutup pakai tanah. Iya, nggak pulang lagi dong. Terus aku nggak ada Papa lagi dong katanya. Nah, terus saya bilang, kan ada Mama. Nah, sekarang kan Mama itu jadi Papa, Mama itu jadi teman sama kalian. Nah, nanti kalau misalnya adik mau pengen jalan-jalan, bilang ke Mama gitu. Atau kita jalan-jalan besok, saya bilang kan. Nggak usah dulu lah katanya, nanti habis uang kita. Gitu. Jadi keluarga besar datang semua pada saat itu ya? Enggak. Kenapa? Ya, karena waktu itu juga kondisi ekonomi kami lagi turun drastis. Lagi turun? Lagi turun, kondisi ekonomi, keuangan lah maksudnya gitu kan. Turun drastis beneran. Jadi itu membuat, maksudnya kenapa keluarga, apa pengaruhnya, kenapa keluarga besar tidak datang? Iya, satu karena kejauhan di Kalimantan Timur. Satu karena kejauhan. Tapi kalau keluarga Nias di sana ya, orang Nias yang ada di Kalimantan Timur itu, khususnya Tarakan. Stay di Kalimantan Timur sama waktu Bapak, itu. Tapi waktu itu keluarga orang Nias, atau dibilang dia Ononiha dalam bahasa Nias ya, keluarga Ononiha di sana memang ya mereka sangat-sangat membantu saya, menolong ya, dari sakit, mulai masuk rumah sakit sampai selesai pemakaman ya, mereka selalu ada bersama dengan kami, mereka selalu membantu. Dan kebetulan juga di sana ada yang
satu marga dengan mama saya, seorang polisi di sana. Dan waktu itu ya waktu ada acara Iya. syukuran ya setelah Iya. meninggalkan, Iya. itu di rumahnya. Oh, di rumahnya. Nah, tapi ya. kalau keluarga dekat dari Nias nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang karena Nggak memang ada. kondisi yang cukup jauh Iya, ya. kondisi yang cukup jauh dan iya bisa dikatakan juga ada rasa cuek gitu. Iya, jadi orang tua dari ibu dan orang tua dari bapak pun nggak ada yang datang pada saat Enggak ada karena jauh. Kalimantan sama Nias itu tiga kali pesawat. Kalau Nias sampai Kalimantan itu 3 kali pesawat. Oh iya benar. Iya, karena makanya. kita dari Nias ke Jakarta aja Iya. 2 kali pesawat. 2 kali pesawat. Waktu itu. Tapi saya nggak tahu sekarang ya ada Iya, yang iya. langsung apa enggak Iya. gitu. Dan bagaimana melanjutkan kehidupan tanpa suami karena kan ekonomi lagi turun drastis. Iya. Dengan kepergian bapak, ibu kerja apa jadinya? Nah, ceritanya begini. Waktu itu saya berpikir karena sebagian orang di Kalimantan bilang begini, udah cari kerja aja di sini gitu kan. Saya bilang, aduh aku nggak mungkin di sini. Iya. Karena ya bisa dikatakan di sana itu saya penuh kebingungan. Kenapa? Karena rata-rata mereka kalau ngomong atau ngobrol pakai bahasa daerah. Oh, ibu kesulitan. Saya kesulitan. Saya itu buta bahasa, Pak. Oh gitu. Saya itu buta bahasa, Pak. Iya. Saya itu berapa tahun di Pulau Jawa ini, Iya. bahasa Jawa saya nggak ngerti. Oh gitu ya. Bahkan banyak saya berteman sama orang Jawa, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Di Medan saya berapa tahun, saya nggak ngerti bahasa Batak. Oh iya. Nggak ngerti, nggak bisa ngucap. Makanya saya bilang, saya itu buta bahasa. bahasa. Nah gitu. Iya. Gitu Pak saya. Jadi begini Pak, untuk melanjutkan hidup, Iya. jadi saya bilang gimana ya, dan saya berdoa waktu itu karena ya memang saya itu dari dulu memang sampai sekarang ya andalan saya itu hanya doa. Iya. Hanya doa gitu karena saya percaya banget bahwa doa itu mengubah segala sesuatu baik yang buruk maupun yang lebih buruk Iya. menjadi baik. Iya, Ya iya. itu, ya kan? Iya. Nah, jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memanggil suami saya, ya saya percaya Tuhan membukakan jalan bagi saya untuk melanjutkan kehidupan dan terutama dengan anak-anak saya Iya, ini. Bagaimana betul. saya percaya Tuhan tidak pernah membuat anak-anak saya ini terlantar. Amin, amin. Tapi Tuhan buka jalan ya memang. Ya, buka jalan pada saat itu ya, dan dapat pekerjaan pada saat itu. Enggak. Karena dari Kalimantan itu saya telepon mama saya waktu itu, kebetulan waktu itu mama saya masih ada. Oh iya. Ha. Saya telepon mama saya bilang, "Ma, tolong doakan saya ya. Iya. Saya ini bingung, saya mau kembali ke Nias atau melanjutkan kehidupan di mana?" Mama saya bilang, Iya. "Coba tanya sama keluarga suamimu. Oh. Nah, minta pendapat. bagaimana pendapat mereka?" Hmm. Nah, singkat ceritanya belum saya tanya ke keluarga suami, tiba-tiba abang dari suami saya itu nelpon saya sore itu juga karena siang saya teleponan sama mama saya itu. Iya. Saya masih ingat itu siang Iya. dan sorenya malamnya abang dari suami saya itu nelpon saya. Dan berkata, "Bagaimana kalian di sana?" Saya bilang, "Ya puji Tuhan baik," gitu. Iya. Nah, terus gimana kamu itu, katanya kan. Oh. Saya tanya, "Emangnya kenapa?" Iya. Saya bilang, Oh. "Ya kamu kan suamimu kan udah meninggal, terus kamu itu mau menikah lagi atau mau Iya. melanjutkan hidup mengurus anak-anak?" Saya bilang, "Kalau untuk menikah lagi itu jangan ditanya sekarang." Saya Iya. bilang, "Yang Iya. ada di pikiran saya sekarang ini, ya saya hanya fokus untuk anak-anak ini." Iya, Saya bilang iya, kan. iya. Nah, terus waktu itu dia bilang, "Kalau kamu mau menikah lagi, ya kasih tahu aja, kami siap mengasuh anak-anak," gitu. Ya dalam hati saya juga ya enak banget gitu ya. Ya. Saya yang bersusah payah Ya. mati-matian mengurus anak saya enak banget gitu kan. Iya. Nah saya bilang, ya kita doakan aja lah supaya semua jadi baik-baik Iya, gitu. iya. Karena saya juga harus bijak menjawab Betul. omongan dari mereka. Betul. Nah, udah itu besoknya telepon lagi. Dia bilang, "Sepertinya kalian itu
pulang aja ke Nias. Oh. Nah, Iya. karena omongan begitu, Iya. bilangnya sepertinya kalian itu pulang aja ke Nias supaya anak-anak itu Iya. bisa dibesarkan di Pulau Nias. Oh. Dalam pikiran saya itu, Mm-mm. puji Tuhan gitu kan. Mm-mm. Puji Tuhan, mereka nanti bisa membantu saya untuk membesarkan, menyekolahkan anak-anak saya ini. Nah, itu saya masih ingat bulan Januari. Pertengahan Januari tahun 2010. Iya. Nah, singkat ceritanya ya saya bilang, ya sudah kalau begitu saya keramik makam dulu. Nah, terus saya gaji tukang buat Iya, pasang keramik di pasang makam keramik, di ya. sana kan, supaya nanti ke depannya tidak hilang, ada tanda ya buat Iya. anak-anak saya gitu kan. Iya. Nah, selesai itu saya kembali ke Nias Februari. Saya masih ingat itu, waktu itu tanggal 15 Februari pas Iya. hari Imlek. Oh iya. Itu kan saya masih ingat banget itu. Saya kembali ke Nias. Nah, karena saya kembali ke Nias, tiba-tiba di sana itu mama saya bilang begini, kamu gimana? Langsung, karena beda kampung saya dengan suami saya itu. Kalau saya Nias Utara, suami saya Nias Selatan. Oh, itu cukup jauh ya, Bu ya? Oh, cukup jauh. Oh. Kalau dulu itu Iya. ya bisa lebih lah, bisa 10 sampai 12 jam naik mobil gitu naik kan, mobil ya, perjalanan darat ya? perjalanan darat karena waktu itu jalannya nggak seperti sekarang ya. Tapi kalau sekarang sih ya 1 hari udah bisa sampai. 1 hari ya udah. 1 hari. Oh, Nah, oke, gitu. oke, Karena oke. kita dari kampung saya ke Gunung Stoli dulu, baru dari Gunung Stoli ke kampung suami saya. Oke. Nah, singkat ceritanya kamilah tiba di kampung suami saya. Ternyata sudah beda cerita. Beda cerita gimana, Bu? Nah, ternyata waktu kami sampai itu, saya kirain kok rame banget. Oh, rame ya pada. Nah, karena saya udah kasih tahu. Memang udah mau datang. Iya, kami sudah sampai di Nias. Iya. Saya bilang kan, kami sudah sampai di bandara gitu kan. Saya masih ingat ya, waktu itu kami sampai di bandara itu jam 4:30 sore. Langsung kami ambil mobil menuju kampung suami saya. Iya. Nah, kami sampai di kampung suami saya waktu itu jam 9 malam. Wah, kok rame banget gitu Iya, kan. Kok rame. iya. Terus gelas-gelas teh manis, kopi di atas meja semua, ada beberapa Iya. meja, kok rame banget ya. Saya bilang, ada apa gitu kan. Ya kalau menurut saya sih nggak mungkin serame gitu, hanya karena kami datang Iya. gitu kan. Dan ada juga orang yang di luar kampung itu, maksudnya kampung sebelah gitu kan, kampung Iya. tetangga gitu kan. Nah, begitu kami sampai itu, ya kami dikasih minum. Terus salah satu orang tua maksudnya dari keluarga suami lah ya, Iya. termasuk adik sepupu mertua saya. Iya. Nah, dia ngomong begini, Lina, maaf banget ya, saya minta maaf terlebih dahulu. Kaget saya, kok dia minta maaf, Iya, minta kenapa? gitu Ada kan. apa ini? Jadi saya diam aja begitu. Nah, saya orangnya kalau ada yang saya tidak ngerti, saya diam aja gitu kan. Saya bilang, ada apa ini? Iya. Saya diam aja. Dia bilang, kamu dengarkan apa yang aku bilang? Saya bilang, iya dengar. Saya bilang, nah begini, suamimu kan sudah meninggal. Jadi kamu itu masih muda, karena waktu meninggal suami saya itu saya baru umur 31 tahun. 31. 31 Kalau tahun. suami? Kami beda 2 tahun. Oh, Beliau iya. kelahiran tahun 74, saya kelahiran tahun 76. Iya, jadi beda 2 tahun. Beda ya. 2 Oke. tahun. Iya, iya. Ya, kamu itu masih muda, jadi kami sangat mengkhawatirkan nanti kalau kamu itu dimaki-maki orang gitu kan. Kaget saya. Lah, kenapa orang maki-maki saya Iya. tanpa alasan gitu Iya. kan? Karena saya kaget, saya itu orangnya cepat sekali emosi saya memang. Udah mulai emosi saya kan. Iya. Ya udah, karena itu ya saya berusaha menguasai emosi saya itu. Berusaha saya menguasai emosi, saya diam Iya, gitu kan. iya. Dan saya ambil anak-anak kiri kanan, saya peluk gitu kan. Nah, udah itu dia bilang,
di sini dia kasih tahu ini Iya. ada ini saudara dari ini, Ah, ya jadi ya biarlah dia mau sama kamu, jadi kalian itu menikah aja katanya. hah? Kaget saya Menikah? bilang, jadi ada dari orang kampung sebelah gitu kan dijodohkan ke saya gitu. Ah, Nah di situ langsung saya pegang kursi begini. ah, Saya bilang, apa ya maksudnya ini? Saya bilang, karena kebetulan kursi saya itu kursi plastik yang punya Iya, gagang begini. iya. Langsung begini, saya bilang, apa ya maksudnya ini? Saya bilang, ah. kok bisa begini? Saya bilang, iya, Jadi berarti itu perjodohan pada saat itu. perjodohan gitu. Wah, ampun. Nah, karena kan di Nias itu gini, kalau misalnya di Nias itu saya jadi menikah waktu itu ya, Iya. Mm. ya mereka itu dikasih babi 3 ekor. Oh. Dikasih babi 3 ekor dan uangnya minimal paling sedikit itu 5 sampai 8 juta. Oh, berarti ada. Oh, ini Ada adatnya. Dan itu tidak ada bagian keluarga saya, itu hanya bagian keluarga suami, itu dibagi-bagi. Itu dibagi-bagi buat mereka. Oh, ini mah ada cari keuntungan Iya ini di memang, sini. iya memang cari keuntungan, dan keuntungan lebih besarnya anak saya diambil. Oh, anak diambil. Diambil. Nah, terus dia Kenapa harus diambil? Karena sudah Iya. menjadi milik orang lain gitu. karena anak laki-laki dan saya sudah menikah gitu. Oh, itu adatnya seperti itu. Iya, nah udah itu karena begitu ngomongnya akhirnya saya pancing. Saya bilang, bagaimana dengan anak saya? Hmm. Karena ngomong saya bilang bagaimana dengan anak saya, pikiran mereka saya mau. Hmm. Nah gitu kan. Terus bagaimana dengan anak saya? Dia bilang, anak-anak tinggal sama orang abangmu. Mm-mm. Jadi kamu menikah ya cari hidup bersama suami yang baru. Di situ saya gebrak meja. Saya gebrak meja, terus saya tendang kursi. Pokoknya saya ngamuk sengamuk-ngamuknya lah saya waktu itu. Ngamuk luar Itu biasa banyak itu. orang loh, Bu ya. Oh banyak orang. Saya ada 4 kursi saya patahkan, satu meja plastiknya seginilah, sekitar ya 60 cm lah. Wah. Persegi meja plastik itu. Lempar begitu ya. Bukan ku lempar, ku banting begini. Ya namanya aja karena saya tadinya orang karatekan ya. Oh, iya. Nah gitu kan. Ya jadi saya banting itu, udah itu kursi itu sekaligus ada yang double 2, saya banting itu patah. Saya bilang maksudnya apa ya? Iya. Udah itu saya ngomong kasar. Dulu saya akui aja di hadapan Tuhan itu Pak. Iya, iya. Saya dulu itu orangnya suka ngomong kasar. Nah, saya kurang ajar lah segala macam Iya, lah gitu iya, ya. iya. Keluarlah kebun binatang Iya, semua. iya. Nah, udah itu dia gertak saya gitu. Dia bilang, "Kamu tahu siapa saya ini?" Katanya. Saya bilang, "Saya tahu. Iya. Jadi maunya kau apa sekarang?" Hmm. Tega-teganya suami saya belum setengah tahun sudah meninggal. Iya. Baru berapa bulan kalian menikahkan saya sama orang, terus kalian pisahkan sama saya dari anak saya. Waduh. No, disitulah abang kami yang tertua itu kan. Dia bilang begini, Lina, supaya kamu tenang dan anak-anak ini nanti kami yang sekolahkan. Jadi sekarang hukum pun di Nias ini, kalau suami meninggal, istrinya menikah lagi, ya anak-anak itu tinggal sama keluarga suaminya. Saya bilang sama dia, sorry, saya bilang, saya tidak butuh hukum kampung, saya bilang. Nah, terus dia bilang, terus hukum yang kau butuhkan apa? Saya bilang, saya pegang hukum negara, pemerintah. Hukum itu apa? Saya bilang, kamu itu, karena dia seorang waktu itu eselon 2. Oh. Nah, Baik. Pengawas sekolah waktu itu. Bukan orang biasa lah termasuk dia ya kan. Iya, iya. Nah, terus saya bilang, masa tidak tahu? Saya bilang, tahu dong. Kerja di pendidikan, Iya. mengajarin anak sekolah gimana kalau nggak tahu, Iya. saya bilang. Betul. Nah, dia bilang, itu mulutmu. Saya bilang, saya pegang hukum negara. Anak di bawah 18 tahun atau anak belum 18 tahun tidak boleh pisah dari mamanya, dari ibunya. Baik itu mati suami maupun cerai hidup, saya bilang. Jadi siapa yang berani mengambil anak saya dari saya, siap-siap. Kalau tempat kamu kuburan, tempat saya penjara.
Oke. Langsung saya bilang begitu. Dia bilang, kamu itu sekuat apa? Katanya. Saya bilang, coba. Di situ langsung saya buka jaket saya. Langsung saya udah panas kan, udah emosi. Langsung saya buka jaket saya. Dan saya ambil anak saya itu kiri kanan di sini. Saya bilang nggak boleh kemana-mana ya. Anak saya yang botot itu udah ngantuk sampai tidur di kursi itu. Dan intinya saya lindungi anak saya. Nah, singkat ceritanya malam itu nggak ada keputusan. Dan saya bilang sama laki-laki yang mereka jodohkan ke saya itu, saya bilang, kamu mau menikahi saya? Saya bilang. Dia bilang, iya, sambil beginiin rokok. Saya bilang, tatap mata saya. Saya bilang, tatap mata saya. Kamu mau menikahi saya? Hati-hati kau. Ya, saya itu singa laut. Saya bilang ke kau. Saya itu betina singa laut, biar tahu kau. Dan memang benar, benar Pak. Kalau waktu itu mereka benar-benar menjodohkan saya ya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Pasti terjadi antara, seperti saya bilang itu, kalau tempatnya kuburan, tempat saya penjara. Itu. Yang penting saya bilang ke mereka malam itu, ambil semua. Makanya semua warisan dari mertua saya itu diambil sama abangnya yang paling tua. Tidak ada kebagian anak-anak saya. Saya juga bilang, kamu mau ambil itu semua, ambil. Apa-apa. Ambil, tidak masalah bagi saya. Saya bilang, sampai, ya maaf kata ya, sampai pakaian dalam suami saya aja yang sudah saya kumpulkan satu tas, saya angkat. Mau ambil lagi ini. Ini pakaian dalam adikmu semua, ambil. Hanya dua aku minta. Hanya dua aku minta. Kamu satu, jangan pisahkan saya dari anak saya. Dan kedua, jangan pernah kau nikmati tubuh saya. Itu tidak boleh. Terjadi itu, ya tempat kita ada dua. Kalau kau di penjara, kalau kau di kuburan, aku di penjara. Nah, itu kan. Nah, akhirnya pada takut. Pada takut. Pada takut waktu itu. Cukup berani loh, Ibu. Iya. Dan ya memang saya memang cukup berani Pak. Memang saya itu memang di mana-mana, kalau saya kemana-mana itu ya intinya kalau saya sudah berdoa. Terus saya juga belajar jangan melakukan kesalahan ya. Kesalahan. Saya berani gitu. Saya berani. Nah, udah itu saya bilang itu ya, ingat itu saya bilang. Kalian ingat 3 yang saya katakan tadi. 1, saya tidak butuh hukum kampung tentang anak saya. Saya pegang hukum pemerintah. Saya bilang, ya anak-anak dibawa, kalau anak-anak dibawa umur 18 tahun atau belum 18 tahun, orang tuanya baik itu pisah cerai hidup atau mati ayahnya, dia tetap sama ibunya. Mungkin karena tertutup ya, kan? Nah, terus saya bilang, yang 2, jangan pisahkan saya dari anak saya. Ketiga, jangan pernah kau nikmati tubuh saya, siapapun kau. Saya bilang. Nah, udah itu pada diam semua kan. Nah, mungkin tertutup juga mereka kan. Karena saya bilang hukum negara. Dan memang benar, kalau mereka waktu itu mengambil anak saya laporin. Saya laporin begitu kan. Saya laporin. Kenapa? Karena ya liku-liku Jakarta saya udah tahu. Nah, gitu kan. Nah, dan kebetulan ya keluarga saya ya rata-rata semua bagian hukum. Gitu. Nah, udah itu malam itu diam semua, akhirnya bubar. Bubar ya? Bubar tanpa ada keputusan. Nah, Ibu waktu datang ke situ sendiri ya? Nggak ditemani bersama dari anak? Nggak ada. Keluarga nggak ada? Nggak ada. Keluarga dari pihak Ibu nggak nemenin? Nggak ada, karena jauh. Karena kebetulan lagi saya kan baru dari Kalimantan. Nah, gitu kan. Nah, dan yang lebih sadisnya, keluarga itu, saya menikah sama suami saya itu 5 tahun ya. Tidak diizinkan saya ketemu sama orang tua saya. Loh, itu hukum apa? Hukum adat memang? Bukan. Karena kenapa? Abang kami yang paling tua ini orangnya licik. Liciknya gimana? Dia itu selalu mengambil alih kasih orang tua itu. Karena dia kan PNS kan ya, otomatis kan setiap bulannya ada duit dong. Nah, sementara waktu itu suami saya ya seperti yang bilang tadi itu ya, kondisi ekonomi kami itu waktu itu lagi drop banget gitu kan, karena belum memiliki kerja tetap.
Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, jadi contohnya lah, saya ambil contoh ya, waktu mahalnya nilam di Nias. Pernah itu kan tahun 97. Nilam ya. Nilam itu ada 2 tahun itu ya. Dan itu pintar sekali dia mengambil hati orang tua. Jadi dia adu domba suami saya dengan mertua saya, supaya kami dibenci sama mertua dan apa yang harusnya jadi milik kami beralih ke dia. Ya, segitunya ya, Bu. Iya. Dan yang membuat saya sampai saat ini ya tidak menghargai mereka. Memang saya tidak menghargai mereka memang. Saya akui. Waktu kami menikah, suami saya itu dulu. Itu tahun 96. Bulan Juni, 10 Juni 96. Iya, iya. Terus awal Agustus dia datang. Tanggal 12 Agustus. Ya, tanggal 12. Saya masih ingat banget kejadiannya itu. Tanggal 12 Agustus dia datang dari kampung dengan bawa orang 6 orang waktu itu, karena sudah musim nilam kan. Mereka belanja emas di Medan, belanja lah pokoknya, karena kan udah mahal nilam kan, berduit lah semua kan. Nah, dia menipu saya. Dia menipu kami waktu itu. Dia bilang karena waktu kami menikah itu mereka dari kampung tidak datang, hanya keluarga mereka yang di Medan, karena saya itu menikah di Medan. Dan waktu itu, dia datang itu, dia menipu kami. Karena dia bilang, karena kalian masih lama pulang kampung, saya bawa bukti sama bapak mertua saya, maksudnya saya bawa bukti bahwa anaknya sudah menikah dan sudah memiliki istri. Gitu kan, pintar dia kan ngomong. Nah, suami saya waktu itu bilang begini, bukti apa? Iya, bukti apa? Nah, dia bilang, yang dia incar baju adat, baju pernikahan. Nah, waktu itu ya termasuk ya lumayan mahal. Iya. Terus dia ambil perhiasan saya masih ingat itu. Dia ambil cincin 2, 1 anting, 1 kalung, 1 gelang. Waktu itu dia ambil. Saya bilang sama suami saya, lah itu kok dia minta ya, saya bilang. Nah, terus suami saya bilang, itu nggak mungkin, si Lina nggak mau ngasih. Dia bilang, itu nanti dikembalikan ke kalian. Itu bukan diambil katanya. Itu hanya bukti sama bapak nanti kalau saya tiba di Nias. Nanti bukti bahwa anaknya sudah menikah dan sudah punya istri. Dan ini buktinya, pintar sekali dia. Dan sampai detik ini itu perhiasan, baju itu belum dikembalikan ke saya. Dan mertua saya pun belum tahu. Nggak ada dia kasih tahu. Nah, dan itu pernah kami berdebat itu di mana, dan dia tidak mengakui. Dia tidak mengakui. Udahlah, capek lah kita berdebat. Dia capek, ya udah saya ikhlaskan. Saya sudah bilang kalau saya orangnya gampang mengikhlaskan loh, saya orang. Saya bilang kalau memang itu berkat Tuhan buat saya. Ya sudah. Pasti cepat lambat Tuhan kembalikan ke saya dengan cara Tuhan sendiri. Gitu. Dengan cara Tuhan sendiri. Saya ikhlaskan seperti itu. Jadi pada malam itu apa yang terjadi, Bu? Kan ini udah bubar nih semuanya. Ya udah bubar gitu aja. Ibu ke rumah orang tua? Enggak, rumah orang tua saya jauh Jadi banget. nginep malam itu? Saya nginep di rumah itu karena itu kan rumah mertua saya. Dan waktu juga masih hidup mertua saya itu, apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai menantu untuk mengurus, saya berikan. Saya berikan. Ya, apa ya tanggung jawab saya sebagai menantu untuk mertua waktu sakit ya, memandiin, mengurus, saya berikan ya, intinya karena mama saya itu selalu mengajarkan kami anak-anaknya ya, jangan pernah tidak mengurus mertua. Kenapa? Karena mertuamu dia orang tua dari suamimu, dan suamimu kalau Tuhan berkati kehidupan kalian, suamimu kerja, ya kamu yang menikmati, ya kamu yang menikmati, kamu yang mengatur, bukan lagi mertuamu. Hanya yang kamu berikan, itu saja yang dinikmati oleh mertuamu. Nah, mama saya itu selalu mengajarkan kami, semua kami anak-anaknya, khusus kami anak perempuannya itu, mama saya itu selalu mengajari begitu. Nah, seperti itu. Dan akhirnya karena nggak ada keputusan, ya udah ya, berarti nggak jadi perjodohan gitu itu aja. ya? Iya, bubar gitu aja. Di situ saya itu 2 hari 2 malam nggak makan saya, nggak ada selera makan karena sudah emosi, sudah meledak-ledak gitu kan. Yang penting anak saya makan gitu waktu itu. Nah, terus malam itu karena bubar begitu aja, akhirnya di rumah itu kan banyak kamar.
saya masuk salah satu kamar itu, saya bilang, ini yang tidur di kamar ini keluar, ini kamar saya dulu. Saya bilang, keluar. Gitu ya? Keluar, saya bilang. Nah, terus Iya. dia bilang, itu anak perempuan yang sudah menikah tuh. Iya. Dia bilang, itu kami yang tidur di situ. Saya bilang, hei, kau siapa? Saya bilang, kau siapa? Saya bilang, kau udah menikah kan? Kamu sama mertuamu ada urusan kamu, di sini nggak ada urusan kamu, keluar kau. Saya bilang. Nah, terus dia bilang, ya, saya juga kan bagian dari keluarga ini. Saya tahu, bukan, saya nggak ada bilang kamu bukan bagian dari keluarga ini, tapi saya lebih berhak daripada kau. Saya bilang, saya menantu di keluarga ini. Kamu cucu yang sudah nikah, sudah jadi kampung orang. Keluar kau dari kamar ini. Akhirnya saya tarik semua barang, saya masukin barang saya suruh anak saya tidur. Ya, jadi kalau kita tidak mengambil ketegasan seperti itu, aduh, kita digulung kayak kabel. Beneran, digulung kayak kabel. Jadi makanya sering saya bilang, jadi seorang janda itu harus kuat, harus vokal gitu loh. Harus kuat, vokal, dan harus benar-benar berdiri tegak. Betul. Tapi berdiri tegaknya jangan berdiri tegak untuk merusak orang lain. Betul. Kita berdiri tegak untuk kebenaran dan untuk memperkuat iman kita supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Nah itu kalau saya, Pak. Jadi jangan sampai diinjak-injak gitu ya. Oh, nggak mau saya. Sampai detik ini aja, Pak. Saya tidak mau. Jangan coba-coba kamu injak-injak saya. Nggak, saya tidak mau. Ya, saya tidak mau itu. Baik. Jadi memang kalau secara Kristen pasangan meninggal, kita boleh menikah lagi. Betul. Dan pada saat itu adakah harapan ibu memang untuk menikah lagi? Nah, begini ceritanya, Pak. Waktu itu saya tidak pernah berpikir mau menikah lagi. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak bilang saya tidak mau menikah? Saya kasihan sama anak-anak saya kalau misalnya saya dapat suami yang kasar. Anak saya dikasarin, saya bisa mati. Itu aja. Karena saya orangnya, saya tidak mau anak saya itu dikasarin orang lain. Kalau anak saya ada kesalahan, kasih tahu ke saya didik anak saya, dan puji Tuhan, kedua anak-anak saya itu, Pak, tidak suka kasar sama orang. Mereka sopan sama orang. Dan yang lebih luar biasanya sekarang anak-anak saya ini, itu anak saya yang bontot itu yang kerja dia kerja di Jepang sekarang ya. 1 bulannya dia kirim ke saya uang kurang lebih 6 juta. Wow, gede banget itu, Bu. Iya, karena saya itu saya sekarang itu, Pak, sedang berobat jalan. Saya itu kan gula darah rendah. Gula darah rendah. Gula darah rendah, lambung saya itu pernah bocor. Jadi saya harus konsumsi obat terus, obat herbal. Herbal. Nah, terus saya itu ada osteoporosis. Nah, jadi obat saya aja setiap bulannya 2.300.000. Gitu. Nah, uang yang dia berikan itu kami juga ada arisan. Saya berikan di arisan itu kan, saya bilang dikasih pun ke saya nggak mau buang-buang uang dong. Saya ada arisan 3 juta sebulan ya kan. Dan selebihnya buat untuk saya makan gitu, Pak. Wah, luar biasa. Dan yang luar biasanya, anak-anak saya ini dua-duanya mereka melayani musik di gereja. Imam-imam musik di gereja ya? Iya, yang satu itu yang bontot drum dan yang kakaknya gitaris. Puji Tuhan banget, sama saya senang banget. Ya, anak-anak saya ini mereka mau memberi hidup untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan ya? Itu puji Tuhan banget gitu. Berarti ibu berhasil nih membawa mereka untuk takut Tuhan, dekat sama Tuhan. Iya, itulah, Pak. Tapi itu bukan karena hasil kerja keras saya ya, tapi karena Tuhan yang menolong, yang menopang. Itu puji Tuhan. Jadi memang nggak ada kepikiran untuk menikah lagi pada saat itu, padahal usia masih sangat muda. Nggak ada. Tapi walaupun saya nggak ada kepikiran ya untuk menikah lagi, benar-benar waktu itu saya nggak ada kepikiran ya. Intinya saya benar-benar menutup hati untuk menikah. Saya nggak mau. Nutup hati, bener? Benar, waktu itu saya menutup hati karena saya fokus untuk anak-anak. Nah, jadi singkat ceritanya itu tadi, Pak, karena saya tidak menerima tawaran dari keluarga untuk menikah lagi. Akhirnya mereka itu melakukan kekerasan sama saya. Waduh, luar biasa banget, Pak. Ini apa, kekerasan fisik?
Iya, tapi mereka nggak berani nyentuh saya. Oh ya. Nah, mereka nggak, kalau ada yang nyentuh saya udah bilang, kau sentuh saya telan kau hidup-hidup, saya udah bilang. Dan itu benar. Karena itu dari bulan Februari itu, Pak, sampai bulan 10 Oktober ya. Saya itu emosi saya itu menyala-nyala 24 jam itu nggak pernah turun, itu emosi saya menyala-nyala. Kenapa? Karena mereka membangkitkan terus. Oh, mancing terus. Oh, mancing nih. terus, Ya. terutama istri abang kami yang tertua itu. Jadi karena saya tidak menerima tawaran mereka, dia berusaha mengusir saya dari rumah. Oke. Nah, sampai waktu itu dia fitnah saya pagi-pagi hari Minggu, anak saya sudah pergi sekolah Minggu. Kebetulan waktu itu bukan saya yang ngajar sekolah Minggu. Anak saya sudah pada pergi sekolah Minggu dan dia mengambil kesempatan. Saya sedang duduk di meja begini sedang makan. Tiba-tiba dia datang teriak-teriak. Si Lina mau membunuh saya, tolong, tolong, tolong. Gitu. Iya, jadi lagi makan. Lagi makan saya. Jadi saya lihat begini aja. Saya bilang dalam hati saya, orang ini udah dihantui setan dalam hati saya. Saya bilang, nggak usah kau teriak-teriak. Saya jawab memang, nggak usah kau teriak-teriak, woi. Saya bilang. Lagi makan. Orang saya lagi makan. Kalau berani silakan sini atau mau makan bareng dengan saya. Nah waktu itu dia yang pegang kampak ya. Aduh. Dia yang pegang kampak, tapi kerjanya ini sebenarnya dia bukan memukul saya pakai kampak ya. Dia sedang pegang kampak karena dia itu baru membuka kulit kelapa, sabut kelapa, gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya juga sedang makan. Nah, tapi dia yang teriak-teriak. Nah, dia udah itu tiba-tiba datang suaminya dari lantai 2. Nah, itu yang lebih sadisnya itu, tanpa sehelai kain pun, benang pun di badannya. Dia bilang, apa kau ngapain istriku? Saya bilang sama dia, weh, itu handuk itu di tanganmu, tutup dulu badanmu. Saya bilang ke dia, nggak sopan. Saya bilang gitu, ya kan? Nah, jadi karena tidak berhasil, beberapa cara mereka pakai itu. Mereka memakai orang lain untuk memfitnah saya. Ini berbagai macam cara. Berbagai macam cara, Tuhan Yesus tolong. Tapi ya puji Tuhan saya bisa lewati. Walaupun saat-saat itu memang ya saya drop gitu kan. Tapi saya berusaha tegar gitu kan. Karena anak-anak saya lah. Nah, jadi singkat cerita ada tetangga yang kasihan sama kami. Akhirnya ya itulah, tante itu sudah meninggal. Sekarang mereka suami istri sudah meninggal. Tapi ya saya juga tidak lupa kasih sayang mereka sama saya dan sama anak-anak saya itu. Mereka sudah bantu kami waktu itu. Nah, karena waktu itu mereka laporin saya ke polisi loh. Hah? Laporin? Iya. Atas tuduhan apa? Ya itu dia bilang saya yang membunuh dia. Dia bilang itu kan saya lemparin dia kampak, padahal dia yang memegang kampak itu. Karena tadinya sebelumnya itu dia membuka sabut kelapa. Nah, waktu itu datanglah polisi. Nah, ini yang lucu. Datang polisi 3 orang sore hari Minggu loh itu. Nah, hari Minggu lagi ya. Iya, sore hari Minggu itu. Karena saya makan pagi-pagi itu mau pergi ibadah. Nah, jam 11 siang datanglah polisi. Sorenya datanglah polisi kan. Polisinya bilang begini, ibu dibawa ke pos polisi. Saya bilang, ada apa gitu kan. Enggak, dia datang dulu bilang begini, dengan Ibu Lina ya. Saya bilang, iya saya Feberlina Lase. Ibu sudah melakukan tindakan kejahatan. Langsung saya bilang, kapan? Iya barusan. Ada buktinya enggak? Nah, dia bilang, ini keluarga ini ibu udah ancam begini-begini. Saya bilang, goblok semua. Saya bilang begitu, goblok. Karena kan udah emosi kan. Goblok semua. Karena tidak ada penyelesaian, saya bilang jangan coba-coba sentuh saya ya. Saya bilang. Nah, takut juga mereka kan. Nah, sorenya datang lagi. Akhirnya salah satu di antara polisi itu memihak ke saya. Tahu dia. Dia bilang sama abang kami paling tertua itu. Suaminya yang teriak-teriak tadi, dia bilang begini. Gini Pak, saya tahu apa isi otak Bapak. Sampai begitu ya.
bapak itu sudah sekolah, sudah pengawas sekolah, tapi otaknya lebih parah dari ampas kelapa. Sampai gitu, polisi? Iya, polisi loh itu. Oke. Gini aja, kalau bapak tidak suka istri adik bapak yang sudah menjadi janda sekarang tinggal di rumah ini, antarkan dia ke rumah orang tuanya. Ya. Itu solusi yang tepat katanya orang Batak itu waktu itu. Nah, antarkan dia ke rumah orang tuanya. Itu solusi yang tepat, Pak. Dan bapak juga guru jemaat, bukan orang ini loh, guru jemaat gitu. Nah, bapak sebagai orang yang mengajarkan firman Tuhan di gereja yang mendidik jemaat, begitu tindakannya malu. Iyalah. Nah, kalau sekarang bapak tidak suka istri adiknya ini tinggal di rumah ini, antarkan ke rumah orang tuanya dan anaknya jangan ditahan, biar anaknya ikut dia. Iya. Itu hukum negara, benar yang dia bilang. Disitulah bubar semua. Nah, jadi seminggu kemudian karena nggak mampan itu, akhirnya mereka memakai salah satu keluarga untuk fitnah saya gitu. Lagi nih, ya. Lagi nih, disitulah ada saudara di kampung itu udah meninggal sekarang, tante itu. Itulah yang membantu kami bilang begini, kami ada rumah kosong, kalian tinggal untuk sementara di situ. Nah, kami tinggal di situ 3 bulan, akhirnya saya bawa anak-anak ke Jakarta. Saya bawa anak-anak ke Jakarta. Iya. Oh, berarti benar-benar udah lah ya, ini udah selesai di sana. Udah saya selesaikan. Berangkat langsung. Saya maafkan gitu. Saya bilang kalau saya sudah maafkan, saya tidak ingat. Iya. Saya tidak ingat, dan sekalipun saya tidak ingat, saya sudah tidak mau lagi berdekatan denganmu. Oke. Itu Baik. sifat saya, Pak. Ya. Nah, kenapa kalau saya dekat-dekat muncul lagi Ya, gitu. ya. Jadi kalau saya jauh, saya lupakan. Ya. Udah aman Ya, kan? aman. Nah, Jadi seperti ini memilih menetap di Jakarta. Jakarta. Dan sama sekali tidak ada niat untuk menikah kembali. Nah, waktu itu ceritanya begini. Saya kerja di salah satu apotik Ya. Jakarta Timur kan. Nah, godaan kuat juga. Banyak Godaan. yang deketin ini kayaknya Banyak ya. yang deketin Ya. gitu kan. Nah, sampai-sampai waktu itu saya tidak pakai handphone. Oh, kenapa? Karena bunyi terus. Bunyi terus gitu kan. Nah, jadi Iya. ya udah saya nggak pakai handphone. Nah, salah Iya. satu waktu itu yang saya tidak sebut profesinya, tapi profesinya itu ya memang profesi yang sangat-sangat dikagumi masyarakat ya. Oh, iya. Nah, gitu kan. Nah, tiba-tiba di kolong jembatan Cakung. Iya, Kawan Cakung kan. Nah, waktu itu saya ikut pelayanan di salah satu gereja. Iya. Saya melayani satu keluarga di Bekasi Oh, iya. setiap hari Rabu Setiap itu. hari Rabu ya. Tiba-tiba hujan. Iya. Dia bilang, ibu duduk di sini, gitu kan. Saya duduk, saya kirain ya benar Iya. ini kan, Iya, iya. melindungi gitu kan. Iya. Lama-lama kok dia minta nomor telepon saya, dan akhirnya dia sering mengikuti saya gitu loh. Iya. Dan singkat ceritanya itu dia ajak saya ngobrol. Iya. Waktu itu saya pikir ya ngobrolnya biasa aja gitu kan. Kebetulan juga kami sesama orang Nias. Oh, sama-sama. Nah, karena Nias. sesama orang Nias ya mungkin ya dia mau mengarahkan saya ke hal-hal yang lebih baik gitu kan. Nah, ternyata dia bilang kalau kamu mau jadi istri aku. Kaget banget saya gitu loh. Iya. Padahal nggak kenal ini kan? Nggak kenal, baru aja kenal. Saya bilang, jadi istri. Iya. Emangnya istri bapak di mana? Dia bilang istri saya itu sekarang terbaring sakit karena kanker gitu kan. Berarti masih ada. Masih ada. Nah, karena juga tadinya saya itu sudah menutup hati, jadi nggak ada pintu masuk kan. Iya. Nah, saya bilang maaf Pak, dan bermacam cara lah dia lakukan itu supaya saya bisa mengikuti omongannya dia. Pernah dia beli kalung. Iya, iya. Nah, saya masih ingat waktu itu hari raya Idul Fitri gitu kan. Dia datang ke tempat saya, tempat kerja saya. Karena waktu itu saya langsung tinggal di tempat kerja juga. Dia datang dan kami tinggal di situ ada 2 orang, sama-sama perempuan juga, cuma dia anak gadis kan. Dia datang, Lina ada? Oh ada Pak. Nah karena dia pakai baju seragam dinas kan. Takutlah teman saya ini. Nah bilang bu ini tuh ada yang manggil gitu. Saya datang, saya bilang ada apa? Dia bilang sini dulu. Sambil tangannya begini di belakang satu. Saya bilang pasti ngasih sesuatu ini karena ada tangannya di belakang satu kan. Dia bilang sini lehermu. Ada apa? Saya bilang ini surprise. Saya bilang nggak, sorry.
Jadi dia marah kan? Iya. Ya namanya aja orang yang profesinya memang Iya. sangat dikagumi dan ditakuti. Saya bilang nggak mau saya. Karena dia itu melotot matanya, saya bilang minta nomor telepon istrimu. Saya bilang karena saya udah bilang berkali-kali saya tidak mau, dan dia ngotot kan. Kristen dia. Nah udah itu dia bilang ke saya kan, biar kamu tahu ya, kamu itu tipe saya banget gitu. Kamu itu cantik, apalagi kalau didandanin dibikin lebih cantik lagi, cantik gitu lagi ya. Iya, dan memang ya saya dulu nggak kayak seperti sekarang Pak gitu kan. Nah saya bilang kalau saya cantik bukan untuk suami orang, sorry. Saya bilang ke dia. Dia bilang, siapa bilang? Saya yang bilang, dan firman Tuhan. Saya bilang. Dia bilang, ayo sini dulu leher. Saya bilang, enggak. Dia bilang, kamu maunya apa? Saya bilang, oh gitu, maunya saya minta nomor telepon istrimu. Saya bilang, buat apa? Enggak, saya mau telepon. Iya, buat apa dulu? Kasih tahu. Saya bilang, langsung saya kasih tahu. Saya mau kasih tahu istri Bapak bahwa saya bilang, maaf Bu, ini suaminya menggoda perempuan lain, dan salah satunya yang dia goda itu adalah saya. Beruntung Ibu, saya yang digoda suaminya. Ya, suaminya tidak masuk dalam jebakan, tidak masuk dalam karung gitu kan, saya bilang. Dia bilang, gila kau ya, kamu merusak profesi saya gitu kan, membuat hancur saya gitu. Saya bilang ke dia, kalau urusan profesimu, urusan karirmu itu bukan urusan saya, urusan kamu. Jadi urusan saya dengan kamu sekarang karena kamu memaksa saya, saya harus mau sama kamu. Nah dia bilang, saya janji, saya punya apartemen 3. Nanti di apartemenku yang Kuningan City itu kamu mau tinggal di situ, oke. Nah itu nanti satu tempat tinggal kamu, terus satu nanti itu ongkosnya itu 7 juta apa 15 juta, saya juga udah lupa ya, per bulannya. Nah itu nanti buat biaya hidupmu sehari-hari dan juga anak-anakmu. Kamu bisa bareng loh sama anak-anakmu nanti tinggal di apartemen saya. Dan dari gaji saya nanti saya kasih lagi ke kamu setiap bulannya. Nah ini terima dulu kalung ini. Dia tunjukkannya lah surat. Nah waktu itu harga kalung itu 6.330.000. Saya bilang sama dia, mau satu pesawat pun duit kau kasih ke saya ya. Sorry, saya tidak mau. Dia bilang, kamu itu keras kepala banget. Saya bilang, ingat nggak kamu itu? Saya udah nggak panggil bapak lagi loh. Saya udah nggak menghargai lagi kan. Kamu itu ya suami orang. Ingat itu, saya bilang. Iya, dia bilang, saya tahu goblok. Dia bilang ke saya begitu. Saya tahu goblok. Saya bilang, kalau sudah tahu bukan saya. Kalau sudah tahu berarti bukan saya yang goblok. Saya bilang. Nah, Marna nomor telepon istrinya. Dia nggak mau ngasih. Nah, waktu itu akhirnya ya bubar. Saya langsung pergi. Dan hari itu juga saya pindah dari tempat itu. Langsung pindah kerja. Supaya dia tidak tahu saya lagi. Dan kebetulan setelah saya terakhir ini, ternyata dia keluarga itu. Baik. Mungkin ada diutus kali ini atau apa. Nggak tahu lah. Ya, oke. Dan bagaimana? Adakah yang mendekati kembali setelah itu? Nah setelah itu ada, pasti ada. Dan ya rata-rata juga ya orang yang punya profesi yang lumayan. Saya nggak tahu juga sih apa yang membuat mereka tertarik sama saya ya gitu ya. Nah sementara saya itu hanya seorang janda yang bahkan di Jakarta pun tinggal di kos-kosan gitu, tinggal di tempat kerja gitu ya. Nah waktu itu ada beberapa alasan sih. Ada yang bilang ya karena saya tahu kamu itu wanita yang takut Tuhan, punya ketegasan. Nah bagi saya juga ya semua juga wanita lah, ada yang takut akan Tuhan gitu kan. Nah jadi menurut saya waktu itu kalau mereka ada yang tertarik itu, mereka berpikir bisa mereka permainkan itu. Nah mereka tidak tahu bahwa saya itu ya orangnya gampang sekali tahu tentang itu. Oh kamu mempermainkan saya ya, gitu. Nah karena saya orang itu banyak diam Pak. Ya di mana-mana saya pergi sendiri. Di mana-mana saya. Jadi dianggap orang ini bisa ini kayaknya ini jadi bisa ini jadi mangsa saya gitu. Baik, jadi gimana kisah selanjutnya? Nah ceritanya begini, tahun 2020 kan masuk COVID ke Indonesia. Bulan Maret. Bulan Mei saya positif COVID. Nah, waktu itu saya kerja di salah satu rumah sakit di Serang. Nah, karena saya positif, saya diliburkan waktu itu 5 minggu. Setelah itu saya masuk kerja lagi.
positif lagi. Oh, oke. Setelah itu diliburkan, saya aktif kerja lagi, positif saya varian Delta. Oh, oke. Yang sangat-sangat varian ganas itu. Ya. Waktu itu saya berbarengan kena sepupu saya yang meninggal di Bali. Nah, puji Tuhan, ya saya sampai saat ini saya masih ada. Cuman yang saya rasakan waktu itu ngelupas semua kulit saya karena panasnya luar biasa. Ya? Tapi panasnya itu bukan seperti panas yang kalau kita demam. Ya. Aneh, kayak digigit-gigit daging kita itu. Iya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong sampai saat ini saya masih sehat. Ya. Nah, setelah COVID itu tahun 2021. Ya. Nah, tiba-tiba anak saya pacaran. Oh iya, pacaran. Anak saya pacaran. Iya. Karena saya tidak menerima, tidak memberikan respon sama pacarnya mereka ini. Akhirnya pacar menghasut anak-anak saya. Nah, itu dia, menghasut anak-anak saya, membenci saya. Terhasut. Akhirnya bentrok. Nah, saya hanya berdoa waktu itu. Tuhan tolong bimbing kami anak-anakku. Saya tidak mau anak-anak saya ini menjadi anak-anak yang durhaka sama orang tua. Dan tunjukkan jalan terbaik bagi saya. Bagaimana cara saya menghadapinya? Bagi saya itu berat sekali. Karena mereka baru kenal pacaran kan. Ya, jadi yaitu otak mereka kelepek-kelepek lah gitu kan. Nah, bimbing saya Tuhan bagaimana caranya. Saya benar-benar pikiran saya buntut gitu kan. Tiba-tiba tahun 2021 bulan 10 itu, tanggal 16 bulan 10 itu hari Sabtu. Saya sedang berbalas chat di kolom komentar Facebook bersama om saya, keluarga dari bapak saya yang tinggal di Jakarta. Nanya-nanya, di mana suami? Karena kami udah lama nggak ketemu, 15 tahun lebih. Nanya suami. Nanya, di mana suamimu, tinggal di mana? Saya kasih tahu lah. Ternyata ada seseorang, temannya om saya ini. Itu nanti yang akan menjadi suami saya kedua. Oh, akhirnya menikah yang kedua kali menikah lagi saya. Nah, ceritanya begini. Setelah kami berbalas-balas chat di kolom komentar, udah saya tidur. Saya letakin HP, saya tidur karena dulu saya itu jarang pegang HP. Paling saya pegang HP itu sekali sehari. Nah, setelah itu besoknya hari Minggu saya WL di salah satu gereja kan. Karena saya yang duluan datang, belum ada yang lain, saya duduk di bangku gereja, saya bukalah HP. Oh, ada yang minta pertemanan gitu. Ada yang minta pertemanan. Saya lihat, oh laki-laki. Saya hapus. Nah, saya hapus. Dulu kalau orangnya tidak saya kenal, laki-laki itu saya tidak konfirmasi. Nah, itu hari Minggu ya udah mulai ibadah, ya udah kami ibadah. Besok siangnya saya buka HP, nongol lagi ini orang minta pertemanan lagi. Saya bilang ini orang kok ngotot banget sih. Nah, saya hapus lagi. Besok lagi hari Selasa saya lihat. Aduh, ini orang siapa ya? Nah, udah itu dikirimnya, di chatnya saya di inbox Messenger kan. Waktu itu akun saya waktu itu Lina. Lina tolong dong konfirmasi. Tapi beliau pakai bahasa Nias kan. Orang Lina. Nias juga. Orang Nias juga. Lina. Tolong konfirmasi, jangan dihapus mulu dong katanya. Saya bukan orang jahat. Baru dia kasih tahu saya seorang hamba Tuhan. Nggak mungkin saya berpikiran jahat hamba gitu. Tuhan. Karena dia bilang hamba Tuhan. Ya udah saya konfirmasi. Nggak langsung. Itu kan hari Selasa. Besoknya hari Rabu baru saya konfirmasi. Saya mikir dulu. Kalau saya begitu, saya mikir dulu, saya konfirmasi nggak ya? Ayo udah saya konfirmasi. Udah saya konfirmasi. Langsung dia chat saya. Di inbox dia bilang pakai bahasa Nias lagi. Shalom Yahowu, apa kabar? Saya bilang ya shalom Yahowu, puji Tuhan kabar baik. Dia bilang bolehkah saya chat? Ya boleh. Mau ngomong apa? Karena saya juga jual makanan catering ya. Saya kira ini mau beli makanan. Ternyata bukan. Nah udah itu ya udah boleh saya bilang. Boleh minta nomor teleponnya. Saya bilang ini orang kok aneh banget sih gitu kan.
Ya udah saya kasih nomor Kasih WA ya. saya. Enggak saya kasih, saya bilang ada di Facebook saya. Oh ya. Nah, ada di Facebook saya, ada di situ nomor WA saya. Iya. Udah itu dia WA-in saya. Iya. Nah, di situ beliau tanya-tanya dulu lah, Iya. tanya-tanya dulu hari Iya. itu kan. Iya. Nah, oh begitu gitu kan ngomong Iya. saya. Oh iya begitu. Nah, terus itu siang ya, Iya. siang hari Rabu itu, Iya. siang hari Rabu tuh besoknya hari Kamis, Iya. beliau mulai bercerita ke saya. Hmm. Boleh nggak saya bercerita ke kamu? Hmm. Saya bilang, Iya. apa sih ini orang? Lama saya jawab, dia Iya. bilang, halo, boleh nggak ada orang nggak di situ? Boleh nggak saya bercerita? Saya bilang di sini Iya. ada orang memang, tapi ya saya bingung. Kenapa Bapak bercerita? Karena waktu itu saya panggil Bapak dia kan. Kenapa Bapak bercerita ke saya? Karena waktu itu saya belum tahu istrinya sudah meninggal. Oh. Nah, kenapa Bapak bercerita ke saya? Emangnya kenapa nggak bercerita sama istrinya? Iya. Disitulah beliau menceritakan bahwa istrinya sudah meninggal. Oh, baik. Nah, Ya. karena beliau menceritakan istrinya sudah meninggal, saya bilang udah lama. Oh iya, saya bilang, oh iya tuh saya turut berduka cita ya. Sudah berapa lama istrinya sudah meninggal? Dia bilang baru 2 bulan lebih. Oh, baru 2 bulan lebih. Saya bilang, Ya. oh baru 2 bulan lebih. Iya. Suaminya, saya bilang begitu, suaminya udah Iya. sibuk minta pertemanan, inbox WhatsApp sama Orang lain. sama orang lain. Iya. Disitulah beliau curhat tentang pernikahannya sama istrinya itu sampai meninggal. Pokoknya aduh kasihan banget juga sih. Oke. Kasihan, Oke. dan itu nggak bisa saya publikasikan Oke, ya. ya. Pokoknya kasihan banget, dan benar-benar suami saya itu korban. Oke, korbannya. Nah, korban. Nah, Ya. karena beliau cerita itu, saya bilang, oh ya udahlah, saya Ya. bilang Ya. kuat-kuatin aja Ya. ya, tetap berdoa seperti itu. Dan akhirnya memang menikah dengan beliau ya. Nah, ceritanya begini. 1 hari setelah itu berturut-turut loh, Ya. Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat itu dia langsung mengungkapkan perasaannya ke saya. Cepat sekali ya. Oke. Iya, Ya, oke. karena orangnya memang polos juga orangnya, Oke, dan baik. orangnya itu memang beliau tidak suka Ya. bercanda-canda yang Ya. nggak jelas gitu. Iya. Gitu. Ya. Jadi langsung dia bilang, maaf ya, apa boleh saya menyampaikan sesuatu? Iya. Saya bilang apalagi ini saya. Iya. Saya bilang apa ya? Saya Padahal bilang ini belum ketemu ya. kami tidak pernah ketemu. Oh, oke. Seumur hidup saya itu nggak pernah kami ketemu. Ya gitu. ampun. Oke, baik. Bahkan kami pernah satu pesawat tahun 2017 Iya. dari Jakarta ke Nias, kami Iya. satu pesawat. Bahkan tiba di Nias itu kami mengikuti acara pesta. Iya. Di situ bahkan beliau duduk di belakang saya. Iya. Nantinya baru saya lihat itu ada foto-foto. Oh gitu. Ternyata tapi saya tidak kenal dia. Kenapa? Karena saya itu orangnya cuek. Oke. Saya orangnya Ya, cuek ya. gitu. Dan singkat cerita akhirnya diberkati ya, karena memang Iya. ya ibu cerai mati, Iya. bapak juga cerai mati, jadi nggak ada Betul. masalah secara pernikahan Kristen. Secara pernikahan enggak ada. Iya. Dan itu pun saya doakan dulu. Saya bilang ke dia, saya tidak jawab sekarang ya. Bawa dalam doa dulu. Ya Iya. Bapak bawa dalam doa, saya juga bawa dalam doa. Tapi saya sarankan Iya. kalau ada temannya sesama hamba Tuhan, Iya. ya mereka minta mereka bantu dalam doa, Ya, kayak gitu. oke. Akhirnya juga beliau mengikuti saran saya. Iya. Dia minta temannya hamba Tuhan di Solo 2 orang Iya. untuk mendoakan dia. Iya. Dan ya hati saya juga ya mau menerima dia gitu loh. Setelah diungkapkan ya, Setelah dia mau ngomong sesuatu tadi Iya, katanya ya. benar. Dan itu pasti ngomong cinta. Ngomong iya gitu. Dan ibu langsung terima pada saat itu ya. Saya nggak langsung jawab. Saya nggak langsung jawab. Saya bilang doakan dulu, bawa dalam doa dulu. Oh, oke, baik. Nah setelah itu hari Jumat ya. Setelah itu hari Minggu dia tanya lagi bagaimana gitu. Saya bilang udah dilakukan nggak ya yang saya sarankan. Iya. Iya sudah katanya, barusan tadi siang itu katanya teman-teman saya datang ke sini. Ya udah besok ya baru saya jawab. Iya. Kenapa saya mikir dulu dong, Iya, karena iya, dia iya, kan iya, punya iya. anak gitu kan, punya keluarga. Nah besoknya itu ditelepon lagi. Nah saya bilang begini,
sudah dikasih tahu keluarga enggak Iya. bahwa ada punya rencana untuk menikah, Iya. punya rencana untuk mencari pendamping itu? Sudah, katanya. Iya. Saya tanya, ada nggak orang yang sudah pernah membuka hati Iya, iya. sama kamu, atau Iya. kamu sempat membuka hati sama dia? Dia bilang kalau orang yang Iya. mau membuka hati itu ada. Tapi saya tidak bisa. Saya tanya kenapa? Dia bilang selain orang Nias saya tidak bisa. Itu perintah ibu saya, pesan ibu saya. Oh, harus orang Nias ya. Harus orang Nias gitu. Dan itu tidak lain dari ya keluarga istrinya pertama iya. gitu kan. Dan akhirnya hidup bahagia bersama dengan Puji Bapak. Ini Tuhan. pendeta loh ini Iya, berarti ya. pendeta benar, pendeta dia. Iya, itulah. Dan merasakan kasih Tuhan lewat Bapak ya. Iya, betul lah. Suami saya itu orangnya nggak marah, nggak mau marah. Nggak mau marah ya? Iya. Berarti ini Kalau- hamba Tuhan yang udah teruji nih. Iya, beliau itu Iya. kalau marah, kami pernah pelayanan di Ungaran. Iya. Dan dari Solo itu ke Ungaran itu kan kurang lebih 3 jam ya naik mobil. Iya. Dari Surakarta. Iya. Nah, ada supir yang kami pakai waktu itu. Saya bilang jam 4 sudah datang, Iya. karena jam 5 kita sudah jalan. Sudah jalan. Baru datang jam 5 putar kopi. Saya marah, bilang begini, gimana sih kamu, kita udah mau jalan, udah telat, Iya. bikin kopi lagi. Iya. Suami saya itu bilang begini, Iya. sayang, Iya. I love you. Kalau dia marah begitu, Ah, udah pokoknya sayang, I udah. love you. Nah, kalau udah gitu, jadi beliau udah menegur kita, Iya. tindakan itu Iya. beliau tidak senang, udah stop sampai di situ. Oke. Jadi seperti Dan dianugerahi keturunan dengan beliau? Enggak, karena kami enggak lama bersama. Oh, Tahun 2021 kan. menikahnya 2001. 2021 menikah Iya. bulan 11. Oke. Meninggal tanggal 2 bulan Juli tahun 2023. Loh, Enggak itu sampai 1 tahun. Enggak sampai 2 tahun. Loh, itu kenapa sakit? Sebenarnya ini saya tidak publikasikan ya. Oke, baik. Karena Artinya dipanggil Tuhan lah ya. dipanggil Tuhan, dan itu penyebabnya anaknya. Oke lah, itu nggak usah dihitungkan lah ya berarti ya. Iya, betul. Itu sangat fatal sekali. Karena beberapa hari kemudian setelah itu beliau muntah darah. Oke, itu tidak perlu lah ya. Iya. Dan bagaimana perasaan ibu 2 kali kehilangan suami? Aduh, kalau perasaan saya sih ya jelas hancur ya. Ya. Hancur, stres beneran. Bahkan saya sempat hampir kehilangan ingatan saya. Aduh, kenapa? setelah meninggal suami saya kedua, karena beliau itu sangat-sangat menyayangi saya, sangat mengasihi saya. Bahkan beberapa keluarganya beliau bercerita bahwa dia baru merasakan punya istri. Oh, gitu. Aduh, jadi sangat sayang banget. Iya, benar itu Pak. Itu bukan bohong gitu. Iya, Beliau iya. itu sayang banget sama saya. Bahkan pernah dia bilang ke saya, harta yang paling indah dalam hidup saya ini adalah kamu. Wow. Karena saya itu tidak bisa mengakui 100% saya itu punya anak atau tidak. Saya masih ragu. Oke. Gitu. Seperti itu. Baik. Adakah keinginan untuk menikah ketiga kalinya? Oh, udah enggak lagi. Yakin ini? Yakin. Hari Minggu kemarin aja ada orang salah satu, iya dia pensiunan juga sih. Ya. Dan dia itu ya, pensiunan pejabat ya. Mhm. Dia WA-in saya, di situ masih ada WA-nya. Iya. Dan dia kirim stiker ini selamat hari Natal. Ya. Nah, langsung saya sekat supaya tidak dia berkomentar banyak. Saya Ya. bilang, selamat hari Natal Pak, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya. Dia bilang, tidak Bu, saya hanya mengucapkan selamat hari Natal saja. Iya sudah, terima kasih banyak Pak. Jadi saya tidak mau pancing, saya Ya. juga langsung sekat supaya jangan banyak Iyalah. lagi. Karena udah tanda-tanda nih. Iya, udah tanda-tanda. Jadi kalau saya udah Iya. ngomong begitu juga, berarti Iya. kalau dia berhikmat, dia tahu bahwa ini Iya. orang tidak suka. Tapi sebenarnya nggak ada masalah yang ketiga kali, karena kalau secara firman Iya, yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, dan nggak ada masalah nggak sebenarnya. ada masalah. Iya, Gitu ya. Kalaupun mau membuka hati lagi. Iya. Tapi keputusan tetap di ibu ya. iya Yang memang. penting bisa jaga kekudusan dan mempermuliakan nama Tuhan. Betul. Oke, Betul. terima kasih atas Terima kasih. kesaksian Iya. ibu. Biarlah lewat kesaksian ibu ini banyak orang di luar sana bisa belajar, Iya. ya, mengambil sesuatu dan supaya pernikahan mereka lebih diberkati oleh Tuhan lagi, Iya. diperkuat dengan kesaksian Betul, ibu ya. betul. Oke. Bapak Ibu teman-teman semuanya, apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup tidak boleh
istri menikah yang kedua kali. Selama istri masih hidup, suami tidak boleh menikah yang kedua kali, kecuali karena kematian. Sama seperti Ibu Lina hari ini yang kesaksian kepada kita, menikah sampai kedua kali, nggak ada masalah. Karena sudah meninggal, ya. Jadi kalau pasangan kita meninggal, kita bisa menikah. Sampai berapa kali pun kita menikah, bisa. Yang penting pasangan kita meninggal. Meninggal. Oke? Jadi selama pasangan masih hidup, suami masih hidup, istri masih hidup, kau tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan atau kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita dukung agar podcast Kana ini semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semua bisa menabur melalui nomor yang tertera di bawah ini. Say no to divorce.